pagi, salam sehat semuanya, dan semangat terus ya. Pagi ini dalam Bincang Asuransi kita akan mendiskusikan organisasi asuransi. Pada hakikatnya organisasi asuransi atau bisnis asuransi itu adalah bisnis yang sangat baik sekali. Kenapa begitu? Karena itu mencerminkan azas gotong royong, azas yang sangat kental dan dominan sekali di dalam masyarakat kita Indonesia. Saling bekerja sama, saling membantu, baik tak kalah susah maupun tak kalah senang. Nah, bagaimana perusahaan asuransi menjalankan operasionalnya? Nah, setiap unit bisnis apapun itu, pasti dalam menjalankan operasionalnya perlu adanya pemasukan. Ya, perlu adanya uang yang masuk. Nah, tentu dalam menjalankan operasionalnya pasti ada biaya-biaya yang terjadi. Nah, dalam perusahaan yang lain mungkin cost of goods sold, ya, harga pokok bahan yang dijual, umpamanya di perusahaan penjualan, pabrikan. Nah, dalam perusahaan asuransi pemasukannya apa? Ya, biaya-biaya yang dipotong dari nasabah-nasabah asuransinya. Nah, selama ini kita ada mengenal biaya asuransi, biaya akuisisi, dan biaya administrasi di dalam produk unit link. Nah, mekanisme pemotongan biaya akuisisi bagaimana? Nah, masing-masing perusahaan asuransi menerapkan kebijakannya. Namun, yang bisa kita lihat jumlahnya adalah jumlah fix dalam bentuk persentase. Nah, biaya akuisisi ini di dalam ketentuan polis asuransi dinyatakan bahwa biaya pengajuan polis, biaya yang dibebankan sehubungan dengan permohonan polis dan disetujuinya polis. Artinya setelah disetujuinya polis, perusahaan asuransi memberikan jaminan. Nah, di dalam keterangan disebutkan seperti itu. Nah, biaya akuisisi ini digunakan oleh perusahaan untuk apa? Nah, dalam menjalankan perusahaan asuransi pasti ada karyawan, pasti ada agen, tenaga pemasar, pasti ada iklan, pasti ada biaya lain-lainnya. Nah, itu digunakan untuk itu. Nah, yang kedua adalah biaya asuransi. Nah, biaya asuransi ini adalah biaya yang dikumpulkan dari rame-rame dari semua nasabah, dikumpulkan, kemudian biaya inilah yang dipakai untuk menalangi kalau ada salah satu peserta atau beberapa peserta di dalam kelompok tersebut yang mengalami resiko, baik resiko meninggal, resiko sakit kritis, atau resiko biaya pengobatan di rumah sakit. Jadi sebenarnya gotong royongnya adalah tercermin di situ, ya kan? Nah, karena terkumpul dari jumlah massa, the law of large number. Sejumlah massa besar, uang itu menjadi besar. Dan di saat yang sama juga secara logika tidak mungkin terjadi klaim yang bersamaan dari semua peserta. Ya, kecuali terjadi bencana alam atau terjadi force major ya yang mengakibatkan seperti itu. Nah, dana dari pemotongan biaya asuransi yang dikumpulkan inilah yang kemudian berputar untuk menalangi, menjamin orang-orang yang mengalami resiko. Jadi ini adalah satu azas gotong royong yang sangat baik sekali, di mana orang yang tak kalah sehat, mereka membantu orang yang sakit. Di mana ketika orang yang dalam kondisi normal, kemudian mereka membantu orang-orang yang mengalami resiko. Nah, asas gotong royong ini adalah asas yang sangat baik sekali. Demikian bincang kita pagi ini. Semoga bincang pagi yang singkat ini bermanfaat. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar asuransi, silakan komen di dalam konten YouTube saya ini. Saya akan berusaha membantu Anda. Terima kasih.